warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Febrianto, mahasiswa Prodi PPKN kelas PK 18A. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nadia Putri Sailendra. Saya di sini akan menjelaskan dan mempraktikkan metode pembelajaran talking stick. Nah, talking stick adalah pembelajaran di mana dalam aktivitasnya menggunakan media stick atau tongkat. Karena tongkatnya nggak ada, nanti aja. Suatu individu atau grup yang lebih awal memegang tongkat harus menjawab yang diajukan oleh guru. Nah, aktivitas ini dilakukan setelah materi utama disampaikan oleh guru. Nah, metode ini dipakai dalam materi yang akan saya bawakan, yaitu infrastruktur politik, yang ada di bab 3, kurikulum 2013 kelas 10 SMA, berjudul Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD tahun 1945. Nah, tujuan dan keunggulannya, yang pertama, siswa dapat keasikan saat belajar, dan ruang kelas pun tidak terasa membosankan ketika membahas materi tersebut. Nah, yang kedua, semua siswa dapat berperan aktif dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh guru, karena semua siswa akan mendapatkan gilirannya masing-masing. Jadi, gak usah lama-lama lah ya, kita langsung lihat aja ilustrasinya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian setelah pandemi ini? Sia Ramdhani kena corona ya Sia kemarin. Tuh Pak, Ramdhani kena corona Pak. Ih, enggak Pak. Bohong dia, bohong. Parah lu. Parah banget lu. Kalau gua kena corona, lu juga kena corona. Sudah. Adit kan cuma bercanda. Sekarang Bapak absen dulu ya. Adit? Hadir Pak. Oke. Sekarang Ramdhani. Di sini Pak. Ya elah Bapak nggak ngelihat saya, masa saya di sini. Udah tua sih. Iya, Ramdhani, saya lihat. Oke. Selanjutnya Febrian. Hadir Pak, hadir. Kamu tuh ya tidur terus kerjaannya. Aduh. Oke, lanjut. Anto mana ini? Kok udah ada di kelas gitu loh? Duh, Pak, maaf Pak, saya terlambat nih. Aduh, tadi saya baru bangun tidur soalnya malam bergadang Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya wes, saya maklum nih. Sudah sana duduk. Baik anak-anak, karena di minggu kemarin di kelas online kita terakhir di suprastruktur politik, untuk pertemuan di minggu ini kita tatap muka langsung. Nah, pertama kali nih kita tatap muka langsung lagi setelah berbulan-bulan. Dan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam bentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintah merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Nah, di Indonesia banyak banget organisasi, kelompok gitulah ya, yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Nah, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan, yaitu pertama, partai politik, yang kedua, ada kelompok kepentingan atau interest group, yang ketiga, ada kelompok penekan atau pressure group, dan yang keempat, yang terakhir, ada media komunikasi politik. Nah, di sini Bapak punya satu game yang seru dan berkaitan sama materi ini.
sekarang Bapak bagi kelompoknya ya. Yang pertama itu kelompoknya Anto. Yang kedua ada Febrian. Terus yang ketiga, Dit. Jadi ketua ya, Dit. Siap. Nah, kelompok yang terakhir tuh ada Ramdhani ya. Sekarang kalian lanjutin membaca dan pahami tentang infrastruktur politik. Bapak kasih waktu 20 menit buat kalian membaca. Ya, silakan. Sana-sana, baca-baca. A few moments later. Oke, di sini harusnya kita pakai stick, tapi karena nggak ada stick, jadi Bapak pakai penggaris. Nah, ini penggaris besi ini lumayan. Jadi cara mainnya begini, kita bakal nyanyi Indonesia Raya, dan ketika kita nyanyi penggaris ini harus dioper kelompok yang lain. Dan ketika lagu berhenti, stop mengoper penggaris ini, dan kelompok yang megang penggaris ini harus jawab pertanyaan dari Bapak. Kelompok pertama ini pegang. Yuk kita nyanyi yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan Nah, di kelompok 2, Febrian, coba kamu jelasin tentang kelompok penekan. Jadi gini Pak, kelompok penekan atau pressure group yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Nah, kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka gitu. Misalkan dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi, mogok kayak mogok kerja, mogok makan atau mogok apa segala dan sebagainya lah. Itu Pak. Oke, mantap. Terima kasih Febrian. Oke, kita nyanyi lagi ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Nah, Dani, tolong jelaskan tentang media komunikasi politik. Oh, media komunikasi politik, Pak. Ya, itu mah sarana atau alat komunikasi tuh, Pak. Alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Nah, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat. Pada umumnya, untuk sarana media komunikasi ini antara lain seperti media cetak, koran, majalah, buletin, brosur, tabloid gak tuh Pak? Tabloid Pak, astagfirullahaladzim, kelamaan liburan Pak, maaf Pak. Ya tabloid Pak maksud saya, dan sebagainya lah Pak lah. Sedangkan media elektronik itu ya bisa kayak TV, radio, internet, terus ada lagi lah Telegram, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya lah kayak gitulah Pak. Kemudian media komunikasi ini mampu mengolah dan mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik, Pak. Jadi penting banget lah media komunikasi ini kalau misalkan digunakan secara positif. Gitu, Pak. Oke, bagus Dani, mantap. Terima kasih ya. Kita lanjut. Ayo nyanyi semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi. Nah, Anto, coba kamu jelaskan tentang partai politik. Waduh, Pak. Oke lah, saya jelaskan lah, Pak. Untuk partai politik sendiri, itu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
Untuk pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan bersama cita-cita partai politiknya dan persamaan keyakinan keagamaannya mereka masing-masing. Oke, nah bagus, mantep. Nih jawabannya nih. Oke, lanjut ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Nah, ini Adit nih. Dit, kamu jelasin tentang kelompok kepentingan itu apa? Siapa? Kelompok kepentingan itu kelompok yang punya kepentingan terhadap kebijakan politik negara, Pak. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik, Pak. Seringkali kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dengan mencari dukungan kepada masyarakat atau perseorangan maupun kelompok masyarakat dari kelompok kepentingan. Ada contohnya nih ya, satu elit politik, pembayar pajak, LSM, serikat buruh, serikat dagang, pokoknya banyak lagi deh Pak lah. Nah, udah semua ya. Jadi di sini kesimpulannya, infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok non-pemerintah yang memiliki kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Nah, kelompok-kelompok itu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok. Ada partai politik, ada kelompok kepentingan, ada kelompok penekanan, ada juga media komunikasi politik. Oke, terus gimana pendapat kalian nih tentang metode game talking stick ini? Game talking stick ini. Yang tadi kita pakai bareng-bareng. Wah, mantap Pak. Kita jadi nggak bosan kita di sini Pak dalam proses pembelajaran ini loh Pak. Pokoknya the best lah Pak lah. Bener Pak. Kita jadi nggak bosan. Terus kita juga di sini tadi kan nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi nggak ngantuk gitu Pak. Biasanya kan saya kalau datang pagi gitu suka ya mampir ke sini cuman buat tidur lagi gitu Pak. Jadi nggak ngantuk lah sekarang Pak. Bagus lah Pak. Pokoknya mah bagus lah, bagus. Oke lah, lain kali kita pakai metode yang lain ya. Pelajaran hari ini disudahi ya. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian udah lihat kan tayangan tadi? Gimana? Bagus lah ya. Jadi, gitu aja sih implementasi metode talking stick-nya. Oh iya, keadaan di video sama di lapangan gak akan 100% sama ya. Jadi, jangan kaget kalau yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai akhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.